Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif bersama saya, Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan segera melakukan operasi pasar murah di sejumlah wilayah guna stabilkan harga bahan pokok jelang bulan suci Ramadan. Selain cabai rawit, Wagub Emil menyebutkan kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti minyak kita, daging ayam, dan telur. Harga daging ayam yang dijual di Pasar Soponyono, Surabaya adalah Rp38.000, minyak kita Rp17.000 per liter, dan telur Rp29.000 per kilonya. Sementara untuk beras, pasokan beras Bulog SPHP masih terbatas di Pasar Soponyono. Harga beras SPHP sendiri adalah Rp62.500 per 5 kg atau Rp12.500 per kilogram. Di akhir, Wagub Jatim berpesan kepada masyarakat Jatim untuk tidak perlu khawatir dengan kenaikan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan, karena memastikan bahan pokok di Jatim akan segera stabil dan ketersediaan tercukupi. Kita ke informasi selanjutnya. Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak ribuan dosis vaksin penyakit mulut dan kuku ke 38 kabupaten kota se-Jatim di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar virus PMK ini bisa segera diantisipasi. Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas keputusan Gubernur Jawa Timur tentang status keadaan darurat bencana non-alam akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu. Bantuan vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis kepada 5 daerah, yaitu Kabupaten Pamekasan sebanyak 14.500 dosis, Kabupaten Kediri sebanyak 28.750 dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18.000 dosis. Hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 juta dosis, sementara kebutuhan vaksin PMK di Jawa Timur setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis, sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan penyebaran wabah PMK di Jawa Timur. Usai jeda kita akan melihat tentang keseruan warga Amerika Serikat yang sedang menari jaipong. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia. Warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mall di Arlington, Virginia langsung diajak untuk ikut menyelami kebudayaan Indonesia. Dan tak hanya menikmati berbagai makanan khas Indonesia, masyarakat yang datang ikut juga menari bersama tarian asal Indonesia seperti tarian Jaipong. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari Jaipong, wayang golek cepot, dan sate marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu apa hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cindera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience dan Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Dengan keterbatasan tubuhnya yang pendek, Rosita Baptiste berhasil meraih pangkat Letnan Kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama menjadi anggota militer Amerika, berbagai pengalaman menarik dan traumatis telah dialaminya. Saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya, dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptiste. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya, memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini
pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosie mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja, ya kan? So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosie patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosie pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosie sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosie untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. You know, again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank even in the United States Armed Forces is you know, something to be recognized, so it's very admirable. Rosie yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.